Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meraih hikmah puasa lanjutan. Menambah paparan mengenai hikmah puasa pada episode yang lalu, ada tambahan-tambahan mengenai hikmah yang perlu diraih. Dan untuk bisa meraihnya, memang sebaiknya disadari dulu sebelum memasuki ibadah Ramadan. Sehingga melalui ibadah Ramadan itu ada yang dituju oleh kita, yaitu meraih hikmahnya. Puasa mengandung didikan diri, punya rasa kasih sayang, belas kasih terhadap sesama, utamanya kepada kaum duafa dan fakir miskin. Masih banyak kaum duafa dan fakir miskin. Mereka berpuasa, banyak yang dalam keadaan kekurangan dilihat dari sisi persiapan ekonomi, keuangan, perbekalan, sembako sulit untuk bisa dipenuhi. Patut kita akui di Indonesia masih banyak yang kondisinya seperti itu. Untuk itu, bagi yang punya kemampuan lebih dalam soal ekonomi, keuangan dan perbekalan, dengan kata lain harta benda, maka ada kesempatan baik untuk menunjukkan rasa kasih sayang, simpati kepada kaum duafa dan fakir miskin itu. Antara lain mengajak atau memberi bahan makanan untuk berbuka puasa. Memberi dalam bentuk uang, beras, atau yang lain-lain kepada yang dianggap lebih lemah dari kita dalam sisi ekonomi untuk berbuka puasa. Sungguh saya turut gembira dan bersyukur kepada mereka yang kaya raya, yang di samping kaya raya serba berkecukupan, besar pula rasa kasih sayang kepada sesama manusia yang berada di kelompok duafa dan fakir miskin. Sehingga mereka orang yang kaya raya itu mensedekahkan, dan sedekahnya tidak hanya untuk berbuka, tetapi juga untuk bekal hidup, untuk beli pakaian, dan lain-lain. Sungguh orang-orang kaya yang pemurah beruntung sekali mendapatkan kekayaan dan nikmat yang lebih banyak, dan akan sangat beruntung kalau mereka bermurah hati, bermurah tangan kepada sesama manusia. Karena itu bersedekah sunnah di samping yang wajib sangat dianjurkan. Ada yang wajib dilakukan, itu tidak boleh tidak, yaitu berzakat fitrah. Ukurannya sedikit, tetapi yang sedikit itu jika dikumpulkan dari orang-orang yang mampu, berzakat fitrah itu akan berguna bagi kaum duafa dan fakir miskin. Hikmah yang lainnya yang perlu disadari, jangan diduga bahwa puasa itu membawa penurunan kesehatan badan dan kesehatan jiwa. Insya Allah tidak. Ya, saya berpengalaman tiap tahun berpuasa pada bulan Ramadan. Dan sesudahnya itu malah terasa lebih segar, lebih bugar. Dan rasanya rohani ini lebih cerah, lebih lega. Nah, karena itu
ar-riyadhah al-jismiyah dan ar-riyadhah an-nafsiyah ay ar-ruhiyah perlu berjalan serempak, jangan ada yang ditinggalkan ya. Riyadhah jismiyah hanya perlu disesuaikan dengan kondisi puasa, jangan terlalu lelah, jangan terlalu banyak membuang keringat gitu ya. Ya yang kira-kira bisa menjaga tubuh cukup sehat, cukup segar. Kalau ar-riyadhah an-nafsiyah memang waktunya pada bulan Ramadan. Ini berniat yang kuat, berpuasa, itu sengaja betul berpuasa, bertekad melakukan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang, itu tekad melakukan yang disuruh dan menjauhi yang dilarang, itu ruhiyah, itu semangat yang ada pada jiwa kita, yang membawa badan kita juga ikut mendukung. Tidak akan terdukung itu tekad yang kuat kalau fisiknya tidak siap. Jadi puasa membawa jasmani sehat, rohani sehat. Karena puasa baru bisa dilakukan kalau dua-duanya itu sehat. Sehat jasmani dan sehat rohani. Kita tegakkan 5 dasar hukum Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dibina, dibangun, dibentuk Islam itu di atas 5 dasar. Dasar pertamanya adalah syahadah, kesaksian. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Bersaksi bahwa Tuhan itu pencipta makhluk termasuk manusia, pencipta aturan hidup bagi manusia. Dan Muhammad adalah Rasul, penyampai wahyu, penyampai ayat-ayat suci Al-Quran kepada umat manusia. Itu dasar pertama. Dasar keduanya apa? Wa iqomis sholah, menegakkan sholat. Pada bulan Ramadan, sholat fardu dilakukan dengan lebih sungguh-sungguh. Sholat sunnah ada tambahan. Selain sholat sunat-sunat yang lain, ada tambahan sholat tarwih. Tarwih beserta witir mungkin ada yang 11 rakaat. Saya termasuk dengan kekuatan fisik seperti ini, umur setinggi ini, saya melaksanakan yang 11 rakaat. Tetapi mungkin juga ada yang 23 rakaat. Sangat mungkin juga ada yang 23 rakaat. Ini terlalu sedikit, ada yang lebih dari itu. Dan itu dibolehkan. Menegakkan sholat itu pilar, tiang sekaligus dasar agama Islam yang kedua. Yang ketiga, wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat. Zakat mal, zakat modal usaha, dan ada zakat fitrah. Ya, kalau ada yang memperhitungkan masa 1 tahun usaha pada bulan Ramadan, boleh. Tidak harus pada bulan Januari. Dihitung dari Ramadan ke Ramadan juga boleh. Asal 1 tahun. Itu bagi yang punya perniagaan, punya usaha. Dan jangan sampai lupa nanti kecil. Tapi ini juga termasuk penting, yaitu zakat fitrah yang waktunya tertentu sekali. Ya, sebelum habis bulan Ramadan. Yang keempat, wahajil bait, haji ke Baitullah, ke tanah suci, ya, Masjid Al-Haram Al-Mukarramah. Lalu yang kelima adalah wasomi Ramadan
yang sedang dalam masa pembahasan persiapan memasuki ibadah bulan suci Ramadan. 5 pilar, 5 tiang sekaligus 5 dasar ajaran Islam ini patut kita sadari bahwa kelima-limanya perlu ditegakkan, perlu dilakukan, tentu dengan syarat-syarat. Ini ada yang syaratnya berat, yaitu masalah zakat. Itu memang kalau hasil usahanya pas-pasan, sulit untuk berzakat mal, berzakat modal usaha. Tetapi kalau zakat fitrah perlu dilakukan. Yang kedua, masalah haji. Masalah haji biayanya tiap tahun makin mahal. Memang ini sulit. Nah, yang syahadat pasti bisa. Menegakkan sholat pasti bisa. Lalu puasa bulan Ramadan harus bisa. Hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad. Semoga kita semua bisa melaksanakan kelima dasar agama Islam ini, yang antara lain puasa pada bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.